Pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena, kemudian juga psikolog anak dan remaja Ibu Vera Ita Biliana Haji Wijojo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam Mbak Anissa. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami langsung saja, saya ingin ke Pak Gub terlebih dahulu. Pak Gub, ini kalau kita lihat begitu ya, tragis ada warga Anda, seorang Anda kehilangan nyawa karena faktor ekonomi yang kita ketahui. Sebetulnya peran dari pemerintah, tanggung jawab dari pemerintah seperti apa Pak Gub? Peristiwa ini terjadi bagi kita semua untuk sebagai informasi. Ada Ananda inisial YBR di Kecamatan Jeribu Ungada yang orang tuanya itu berpindah dulunya tinggal di daerah di kabupaten tetangga di Nagekeo. Dan karena peristiwa ini kemudian harus ada administrasi kependudukan harus dipenuhi, kemudian itu menyebabkan ada sedikit persoalan juga lah terkait dengan administrasi kependudukan yang membuat akses ataupun program untuk berbagai kebutuhan mereka tidak bisa maksimal mereka peroleh. Di saat yang sama juga memang internet keluarga juga memang ada kondisi di mana anak-anak memang mengalami kesulitan ekonomi akibat orang tua dengan kondisi juga yang memang tidak seperti keluarga-keluarga yang lain yang relatif mampu. Dan yang berikut memang anak ini nampaknya memang mengakhiri hidupnya dengan menulis surat seperti yang sudah kita sama-sama ketahui itu dalam kondisi tidak ada pendampingan yang dilakukan secara baik oleh berbagai pihak. Saya tidak sebutkan satu pihak, tapi kita semua, kalau saya mengatakan kami di NTT belum berhasil ataupun kami gagal ketika mendeteksi kejadian ini. Kami dari pemerintah sendiri juga saya jujur mengatakan gagal dan mohon maaf buat banyak pihak ya, keluarga dan semua masyarakat di NTT dan bangsa ini. Kemudian juga tentu peranata sosial yang lain juga gagal ya, peranata agama, adat, budaya, semua kita gagal mendeteksi dan membantu mengurus soal ini. Akhirnya kejadian terjadi. Tentu kami berbela-sungkawa sedalam-dalamnya untuk peristiwa ini bagi keluarga korban, dan ke depan ini kami betul-betul berharap agar ini menjadi peristiwa yang terakhir terjadi di NTT maupun di Indonesia, di mana anak-anak itu kemudian tidak terdeteksi dengan baik oleh semua sistem, sehingga kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya seperti ini. Ini yang akan kami lakukan secara cepat nanti bersama teman-teman kepala daerah dan semua pihak terkait agar kejadian ini betul-betul harus kami perbaiki banyak hal terkait dengan bagaimana respon dari semua pihak ini harus bisa mendeteksi kejadian kayak begini dan bisa kita bantu semampu kita sesuai dengan kemampuan. Yang ini kembali lagi ke soal data akhirnya karena kita memang harus diakui ya, data kita tentang data kemiskinan ini yang kita perbarui terus-menerus itu masih saja menyisakan ada seperti keluarga dari YBR ini yang tidak sempat kita deteksi untuk dibantu. Program sudah banyak sekali dari pemerintah ya. MBG lah, program PKH lah dan banyak lagi yang lain, tapi kalau kejadian seperti ini terjadi kan kita masih mengevaluasi ini kita kelirunya di mana. Kita masih perbaiki di mana. Kita mesti dari sistem yang sudah sedemikian rupa ini kita mesti harus masuk juga mungkin ke wilayah keluarga yang mesti juga kita bisa ajak dialog, ajak bicara, atau ada yang bisa mengetahui kondisi-kondisi keluarga seluruh Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi sebelum ini terjadi, itu deteksi-deteksi kayak gini yang kita mungkin perlu perbaiki ke depan agar jangan lagi kejadian ini terjadi buat JBR-JBR yang lain ataupun keluarga-keluarga yang lain. Sekali lagi saya berduka cita mendalam untuk peristiwa ini dan kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Ngada dan jajaran, kami dan jajaran juga terus berupaya untuk mendampingi situasi dengan baik bagi korban dan kita nanti akan cari ke depan bersama teman-teman pemerintah daerah lain untuk memperbaiki ini bersama ke depan dengan lebih baik lagi di Nusa Tenggara Timur. Ya. Tentu saya terkejut juga dari pernyataan Anda saat ini begitu ya, karena juga Anda berani begitu untuk menyatakan keluputan dari setiap pemangku kepentingan di sini tetap memiliki peran dan juga kesalahan yang fatal begitu ya, sehingga hal ini terjadi dan akan melakukan perbaikan. Lantas terkait dengan perbaikannya, tindak lanjutnya dari Pemprov terkait kasus ini ke Dinas Pendidikan kah, kemudian juga ke Dinas Sosial kah, termasuk soal pendampingan dan juga bantuan, prosesnya sampai dengan saat ini kepada pihak keluarga seperti apa Pak Melki?
Saya meminta kepala dinas saya sekarang untuk juga memberikan pendampingan, nanti ada yang kami tugaskan ke sana bersama dengan ada jaringan kami dan teman-teman kami di lapangan, karena sesuai dengan regulasi yang ada, tugas untuk anak-anak itu sampai di tingkat SMP itu ada pada tanggung jawab bupati atau wali kota. Provinsi mengurus yang SMA SMK, kemudian pemerintah pusat yang untuk urusan pendidikan tinggi. Nah, sejak awal itu saya sudah meminta kepada Bupati Ngada untuk peristiwa ini segera dicek apa penyebabnya. Saya menunggu cukup lama dari pemerintah Kabupaten Ngada untuk mendapatkan data inti detail. Saya minta, karena saya sejak hari pertama juga sudah ditanya juga sama para menteri. Yang pertama tanya saya, Pak Rahmat Pambudi, Menteri Bappenas, yang pernah menangis ketika menerima saya dan teman-teman kepala daerah. Baik. Oke, baik, itu permasalahan dan juga tanggung jawab begitu ya, nanti ada di Pemkab tentunya, beserta juga koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat. Saya ingin ke Ibu Vera. Ibu Vera, kalau dari sudut pandang Anda selaku psikolog anak begitu ya, bagaimana sebetulnya kalau kita melihat dari sisi beban ekonomi keluarga, kemudian juga ketidakmampuan untuk kemudian memenuhi kebutuhan sekolah yang sangat dasar sekali begitu ya, seperti yang kita tahu, adakah memang rasa bersalah dari seorang anak ini atas hal yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka begitu ya, sehingga memang ini menjadi salah satu tekanan mental di usia dari korban ini. Ibu Vera, tanggapannya seperti apa? Oke, makasih Mbak Anissa pertanyaannya. Jadi peristiwa yang terjadi ini kan memang membuat hati kita jadi miris gitu ya. Saya terima kasih sekali untuk Pak Gubernur untuk ke lapangan hatinya untuk mengakui bahwa ini memang ada keluputan dari kita semua gitu ya, sampai tidak bisa mendeteksi ada anak yang butuh bantuan gitu ya. Tapi masalah ekonomi bukan satu-satunya faktor gitu ya. Ini bisa menjadi trigger, ya betul. Tapi yang terjadi pada YBR ini adalah merupakan akumulasi sebetulnya. Akumulasi dari berbagai tekanan psikososial, psikologis maupun dari lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial itu bisa meliputi keluarga juga gitu ya. Jadi ini akumulasi dari ketika misalnya dia dari masa-masa sebelumnya ya. Jadi ini kan bukan sesuatu yang instan terjadi dan butuh waktu panjang untuk sampai seseorang anak mengambil tindakan seperti ini gitu. Jadi tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ini merupakan akumulasi dari tekanan psikologis yang dialami oleh si anak ini, oleh sang anak ini dari kita nggak tahu, mungkin dari kelahirannya gitu ya, dari sejak lahir dia sudah mengalami tekanan-tekanan di mana kebutuhannya tidak terpenuhi gitu ya dari keluarga dan sebagainya. Baik, Ibu Vera, kita tahan dulu. Saya juga masih akan melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Vera maupun juga Pak Melki, namun kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Melki dan juga Ibu Vera. Saya ingin ke Pak Melki. Pak Melki, tadi kita sama-sama simak begitu statement dari Ibu Vera karena memang ini menjadi sebuah akumulasi bagi seorang anak begitu ya, sampai bisa melakukan keputusan tersebut, tekanan sosial yang dialaminya sehingga berdampak pada ketidakberdayaan korban. Tadi juga Anda sampaikan ada persoalan administrasi, kemudian juga intelektual dari keluarga. Lantas kalau dari sistem pengamanan sosialnya mungkin Pak Melki, langkah terdekat dari Pemprov ini seperti apa? Termasuk mungkin agar aparat ke tingkat yang paling bawah untuk kemudian bisa memastikan keluarga miskin begitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan hak-hak mereka. Seperti apa komitmen dari Pemprov, Pak Melki? Ya, yang pasti dari peristiwa ini, tentu sekali lagi tadi saya sampaikan, pemerintah sudah coba membantu semaksimal mungkin untuk bisa menjangkau semua keluarga miskin di Indonesia, juga di NTT ini, agar bisa terpenuhi hak-hak dasarnya, terutama pendidikan, kesehatan, dan hak kebutuhan hidupnya yang minimal. Nah tentu, sekali lagi saya sampaikan tadi, mungkin ada banyak faktor juga, selain dari soal data yang tadi saya katakan ada pergeseran lintas kabupaten yang membuat yang bersangkutan belum mendapatkan bantuan yang seharusnya. Mungkin juga ada faktor-faktor lain lagi yang juga mungkin bisa lagi sementara dicari untuk kita dengarkan apa yang terjadi di peristiwa ini. Tapi satu hal yang saya pikir penting adalah ternyata bahwa setiap keluarga itu harus kita ketahui kondisi keluarganya itu secara baik mungkin harian saat ini. Kita tidak pernah tahu satu keluarga itu ada apa yang terjadi. Dan apabila terjadi dan itu akumulasi, keluarga itu kemudian punya anak-anak yang juga mungkin perlu dapat atensi atau perhatian, dan kita tidak saling memperhatikan satu sama lain antara tetangga atau di sekolah atau di lembaga-lembaga agama atau di adat dan sebagainya, peristiwa ini akhirnya tidak bisa kita deteksi. Dan sekali lagi ini yang kita sebut dengan kemanusiaan kita ya di sini ini. Sebagai manusia itu kan mestinya kita saling bisa melihat tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, karib kita. Tapi di peristiwa ini, yang tadi saya sampaikan tadi itu kita semua gagal. Perangkat pemerintah kami dari provinsi, kabupaten Ngada sampai level desa berarti tidak bisa menjangkau memastikan kondisi keluarga ini dengan baik. Akhirnya korban berjatuhan seperti ini, korban jatuh. Sekolah juga sama saya pikir, kita juga masih koreksi. Lembaga adat, lembaga agama, lembaga sosial yang lain, RT RW juga berarti kita gagal di sini. Nah inilah yang menurut saya kita mesti perbaiki ke depan. Sekali lagi bukan hanya sekedar data, tapi saling menyapa dan saling mengerti kondisi masing-masing ini, saling membantu. Itu yang kita mungkin saja kali ini sudah tidak kita kerjakan dengan baik dan akhirnya jebol lah di peristiwa. Sekali lagi ini mengajarkan kami untuk memperbaiki ke depan, dan dalam waktu segera saya bersama teman-teman kepala daerah kita akan nanti berbicara hal ini untuk membenahi hal-hal yang masih kurang dalam berbagai yang sudah kita kerjakan dengan berbagai program pemerintah ini. Baik, penegasan terkait dengan empati kolektif begitu ya. Tapi Pak Melki, terakhir sebelum Anda meninggalkan dialog ini begitu, lantas terkait dengan data kemiskinan untuk di wilayah Anda, khususnya mungkin untuk di wilayah Kabupaten Ngada begitu ya, ini seperti apa? Kemudian juga dari ketimpangan, akses-aksesnya, apakah memang setiap tahunnya ini juga ada perkembangannya kah? Atau memang ada tantangan khusus untuk wilayah ini Pak Melki? Kalau verifikasi, validasi dari setiap data sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Sosial itu pasti kami kerjakan. Tapi selalu saya percaya bahwa di setiap data yang kami sudah sampaikan itu pasti selalu ada data yang pasti tidak mungkin menjangkau semua keluarga miskin apabila
para pimpinan sampai level bawah ini tidak jujur menyampaikan datanya. Saya berkali-kali di waktu saya masih DPR ini sudah ingatkan bahwa data kemiskinan kita ini nampaknya mesti dipakai dengan sebuah pendekatan yang lebih keras lagi. Siapa yang bermain-main dengan data kemiskinan hari ini, mengkorupsi dana-dana orang miskin ini, atau bermain-main soal data yang tidak miskin dimasukkan miskin, yang miskin kemudian tidak dimasukkan sebagai keluarga miskin, menurut saya itu harus dihukum dengan keras menurut saya hari ini. Karena kita jangan lagi main-main dengan data kemiskinan. Siapapun yang bermain-main dengan data kemiskinan itu terbukti berjenjang bertingkat dari bawah, mesti dikasih terapi yang keras kali ini. Karena ini salah satu korban yang model-model begini ini. Kita abai dengan data kemiskinan dan akhirnya seperti ini, kita akhirnya mengalami yang kayak seperti kejadian di ABR ini. Menurut saya banyak harus kita benahin, salah satu soal data tadi, tapi saya lebih cenderung ya, selain soal data tadi, memperkuat kembali untuk saling memperhatikan antara tetangga dan keluarga ini menjadi penting sehari-hari ini. Itu yang kita hilang dengan peristiwa ini karena semua orang sibuk dengan dunianya, dengan digitalnya, dan akhirnya lupa bahwa kemanusiaan kita itu dibangun dengan interaksi sosial dan dengan komunikasi. Mbak Vera, saya mohon maaf, saya masih mendengarkan pertemuan ini, nanti mungkin Mbak Vera bisa menjelaskan. Baik, kami harapkan tentunya ketegasan dari Anda seperti yang Anda sampaikan tadi, bagi pihak ataupun oknum yang bermain-main dengan data kemiskinan ini akan ditindak tegas. Pak Melki, kami titipkan juga hal itu, kami titipkan juga penanganannya segera cepat dilakukan begitu ya. Terima kasih atas informasinya Pak Melki. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dan kami pemirsa masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Vera. Bu Vera, tapi kalau kita berbicara dari wilayah yang ada di 3T begitu ya, terkhusus adalah tentu tersoal psikologi keluarga. Mungkin di wilayah-wilayah ini belum menjadi perhatian yang cukup signifikan, tapi tentu tidak bisa diabaikan begitu ya. Menurut Anda peran siapa yang seharusnya melakukan ini, Bu Vera? Oke, peran pemerintah jelas ya gitu ya. Cuma kalau untuk sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke akar-akar rumput, ini kan perlu ada kerja yang lebih meluas lagi ya, lebih ke bawah lagi. Jadi elemen-elemen masyarakat seperti lingkungan lingkungan RT, RW, terus kita juga ada posyandu gitu ya, tetangga antar tetangga, ini juga merupakan tanggung jawab mereka juga gitu ya, untuk melindungi anak siapapun yang ada di lingkungan itu gitu. Jadi anak ini jadinya sekarang tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tuanya yang jelas ya, tanggung jawab utamanya, tapi tanggung jawab juga lingkungannya. Jadi satu anak itu yang melindungi itu, yang menjaga tuh rame-rame gitu ya. Jadi anak tetangga juga bisa dianggap sebagai anak kita juga, paling nggak untuk membantu mengawasi ada apa sih gitu ya, kenapa dia tiba-tiba berubah perilakunya, kenapa dia tidak sekolah dan sebagainya. Jadi lebih tidak hanya sekedar menanyakan kenapa tidak sekolah, tapi lebih dalam digalinya gitu ya, diketahui latar belakangnya seperti apa. Gitu. Apalagi kalau untuk kasus seperti ini kan tadi kan saya sampaikan ini akumulasi gitu ya. Kalau diceritakan kan anak ini memang tinggal bersama neneknya dari usia balita kecil sekali ya, usia bayi gitu ya, dititipkan karena ibunya harus bekerja. Nah, di sini kan ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang mungkin saja tidak terpenuhi. Jadi tidak hanya kebutuhan anak itu, kebutuhan manusia pada umumnya kan tidak hanya sebatas pada sandang, pangan, papan gitu ya, tapi ada kebutuhan untuk didengarkan, kebutuhan untuk merasa disayang, merasa diinginkan kehadirannya, merasa dia dicintai gitu ya, merasa ada teman yang bisa mendengarkan dia ketika berkeluh kesah tentang sekolahnya. Nah, ini hal-hal seperti ini juga menjadi bukan hanya semata-mata terus punya uang untuk beli buku pena terus selesai masalahnya, enggak sampai di situ, tapi banyak hal lain, banyak kebutuhan lain dari seorang anak yang perlu menjadi perhatian kita bareng-bareng sama-sama gitu. Oke, artinya memang ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kolektif, terutama ada lingkungan sekitar. Kita juga perlu meningkatkan rasa empati begitu ya, menjadi pengingat juga bagi kita semua. Tapi Bu Vera, kalau kita berbicara terkait dengan rasa bersalah yang dimiliki dari seorang anak, yang seharusnya memang ini bukan rasa bersalah yang harus mereka tanggung begitu, ketika mereka dihadapkan pada ketidakberdayaan. Apakah memang ini juga menjadi salah satu keputusan hal tersebut
kerap dirasakan oleh seorang anak yang kita tahu bahwa disampaikan sebelumnya oleh pihak Kemen PPA begitu ya, bahwa sang anak pun memiliki rasa semangat yang cukup tinggi untuk bersekolah begitu. Itu asesmen yang didapatkan keterangan dari pihak sekolah. Artinya memang rasa keinginannya, semangatnya cukup tinggi, namun dengan keadaan yang tidak berpihak pada anak ini begitu, sehingga memang dia apakah ada rasa bersalah ketika orang tuanya dari keluarganya memang tidak berkecukupan, sehingga memang pada saat untuk memenuhi kebutuhan dasar pun tidak bisa begitu ya. Rasa bersalah tersebut biasanya kerap dirasakankah bagi seorang anak dengan kesehatan mental seperti ini, Bu Vera? Kalau menurut saya bukan rasa bersalah, Mbak Anissa, gitu ya. Anak tidak merasa bersalah untuk kegagalan-gagalan atau untuk ketidakmampuan keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya gitu ya. Yang muncul bukan rasa bersalah gitu ya. Kalau lain beda sama orang dewasa, katakanlah seorang ayah yang merasa gagal untuk memenuhi kebutuhan anaknya, itu muncul rasa bersalah. Tapi kalau untuk anak yang muncul bukan rasa bersalah, tapi rasa tidak diinginkan. Ya, rasa tidak diinginkan, rasa tidak diperhatian, merasa dirinya nothing gitu ya. Walaupun mungkin iya di sekolah dia dapat teman-teman gitu ya, dapat perhatian dari teman-teman, bermain, bersenang-senang, oke. Tapi perhatian yang sangat diharapkan anak adalah dari significant others-nya. Dari orang-orang yang paling berdampak dalam kehidupannya. Itu siapa? Orang tua yang sudah pasti jelas gitu ya, lingkungan keluarga terdekat. Yang memanusiakan dia gitu, yang mengerti dia butuh apa, bukan cuma sebatas butuh pena dan buku ya, tapi butuh hal-hal lain, butuh diajak main, butuh dibelai mungkin, disentuh gitu ya, dipeluk. Nah itu juga kebutuhan anak gitu. Nah ketika itu tidak didapatkan, tidak diperhatikan, misalnya dia bicara keluh kesah tidak diperhatikan, tidak didengarkan, lama-lama akan muncul rasa wah untuk apa ada di sini gitu ya. Mungkin yang dia dengarkan hanya keluh kesah. Ini saya tidak mau menyalahkan siapapun gitu ya, tapi ini kan contoh apa yang untuk menggambarkan apa perasaan apa yang muncul, dan menurut saya itu bukan rasa bersalah. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan tanggung jawab kolektif begitu ya, kemudian juga empati dari lingkungan sekitar, tapi dari sisi lingkungan sekitar ada tidak sih kemudian tanda yang bisa kita ketahui, baik itu mulai dari tetangga, kemudian juga lingkungan yang paling terdekat adalah sekolah bagi anak tersebut, kemudian juga tokoh-tokoh di sekitar mungkin RT dan juga RW yang paling terdekat ini mulai kita bisa sebut mungkin mulai melemah, mulai apatis begitu ya, untuk kemudian bisa mendeteksi ataupun bisa peduli terhadap tetangganya sendiri seperti korban misalnya. Nah, jadi emang tanda-tandanya kan mungkin bisa dilihat ya. Misalnya ada perubahan perilaku, anak yang biasanya ceria, tiba-tiba murung, terus biasanya dia beraktivitas, aktif, main bersama, tiba-tiba dia hanya di rumah saja sendiri gitu ya, menarik diri, enggan bermain keluar dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang bisa dideteksi gitu ya, kalau untuk orang-orang sekitar di luar rumah si anak ini gitu ya. Saya tidak maksud menyalahkan bahwa lingkungan di mana anak ini tinggal ini kurang berempati gitu ya. Bisa saja sama-sama sulitnya nih kondisinya gitu ya. Sehingga kalau orang yang memang sama-sama dalam tekanan, kehidupannya dalam tekanan, itu akan sulit untuk berempati gitu ya. Karena aduh saya aja juga susah gitu ya, gimana saya mau bantu gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu dikembangkan ya, walau gini, maksudnya membantu itu bukan berarti kita harus memberikan uang, memberikan sesuatu gitu, memberikan barang atau apa. Tapi cukup dengan ajak bicara, ya, didengarkan gitu, ada apa, duduk di sampingnya gitu ya, kenapa kok kamu nggak sekolah dan sebagainya. Terus tanya, cek ke orang tuanya atau ke pengasuhnya yang memang mengasuh anak ini gitu ya, misalnya neneknya atau kakeknya gitu ya, dicari lebih jauh gitu. Kadang seseorang itu yang butuh bantuan atau seorang anak yang butuh bantuan cukup dengan didengarkan gitu ya. Ada orang yang memang mau mengerti apa yang dia rasakan, itu sudah cukup membantu gitu. Baik. Gitu. Kadang-kadang yang kita khawatirkan, aduh kalau saya membantu saya harus kasih sesuatu, berikan uang, berikan barang gitu. Enggak sampai di situ, ini yang namanya empati ya. Dengan cukup mendengarkan, memahami apa yang dia rasakan itu juga sudah cukup gitu ya. Iya.
Tentu ini menjadi perhatian khusus begitu ya, terutama adalah daerah-daerah rentan. Ini juga perlu menjadi pengingat untuk kita bersama. Kita harapkan tentu kejadian ini menjadi suatu hal yang kelam, tidak terjadi lagi ke depannya. Mbak Vera, terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Mbak Vera, salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat malam.